Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan juga Quran Surat At-Taubah ayat 105. Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha athi'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wil. Artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya untuk penjelasannya, Surat An-Nisa ayat 59 adalah tentang ketaatan. Yang pertama, perintah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketaatan kepada Allah diwujudkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Yang kedua, perintah untuk mentaati Rasulullah dengan mengikuti sunnah beliau baik dalam hal-hal termasuk perintah maupun larangannya. Menurut Ibnu Katsir, taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al-Quran, sedangkan taat kepada Rasulullah adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Orang-orang beriman juga diperintahkan taat kepada ulil amri. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Atta, Hasan al-Basri, dan Abdul Aliyah, ulil amri adalah para ulama. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, ulil amri itu bersifat umum, baik pemerintah atau ulama. Sedangkan menurut Syekh Wahabah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, ulil amri adalah pemimpin dan para ulama. Yang poin ketiga adalah dari surat An-Nisa ayat 59 ini adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi fasyahadata fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Untuk penjelasannya yaitu yang pertama, beramalah, bekerjalah. Allah memerintahkan hambanya untuk beramal, kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, karena nilai kehidupan ditentukan oleh amalan yang bermutu, maka tidak boleh ada mukmin yang kosong waktunya dari amal. Dan dari sini kita bisa memetik bahwa orang beriman juga harus bekerja dan berusaha, karena tanpanya ada usaha ya akan sia-sia. Yang kedua, Allah melihat amal dan pekerjaan. Ya, Allah juga memotivasi untuk beramal dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Tak perlu mencari popularitas, tak perlu mengejar pujian, karena Allah melihat amalan-amalan itu. Yang ketiga yaitu seluruh amal akan dipertanggungjawabkan. Poin ketiga menjelaskan bahwa seluruh manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Intinya di sini Allah memerintahkan kita untuk beramal saleh sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena saat kita mati nanti hanya amallah yang bersama kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.